Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randus Putra dengan NIM 230730022 dengan Prodi Pendidikan dan Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar Prau TS mata kuliah Ekonomi Teknik dengan mengenai analisis kelayakan investasi sebuah bengkel. Yang pertama adalah sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 230 juta. Biaya personal diperkirakan 22 juta, biaya maintenance diperkirakan 22 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750 ribu setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 722 juta setiap tahunnya. Pada tahun ketujuh dilakukan per tahun menghabiskan biaya sebesar 22 juta. Di tahun ke-10 dan ke-15 diperoleh lamsam sebesar 160 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 22 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi, nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 50 juta tingkat suku bunga 4%. Sedangkan yang kedua adalah gunakan present worth analysis dan annual cash flow analisis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Ya, hal yang diketahui adalah investasi awal 230 juta, biaya personal 22 juta per tahun, biaya maintenance 22 juta, naik gradient maintenance-nya 0,75 juta per tahun. Pendapatannya 722 juta per tahun. Overhaul tahun ke-7 22 juta, lamsam tahun ke-10 160 juta, lamsam tahun ke-15 160 juta. Salvage value atau nilai sisa 50 juta. Periode investasinya selama 22 tahun, tingkat suku bunga 4%. Nah, berikut ini adalah cash flow diagram. Dari data tadi, kita bisa gambarkan diagram arus kasnya seperti ini. Garis ke bawah menunjukkan biaya pengeluaran, investasi awal, biaya personal, maintenance, dan overhaul. Garis ke atas menunjukkan pemasukan pendapatan tahunan, lamsam di tahun ke-10 dan ke-15, serta sisa di tahun ke-22. Selanjutnya adalah cara penyelesaian. Metode pertama adalah present worth. Analisis prinsip sederhana kita, ubah semua arus ke nilai sekarang atau present value, lalu hitung PW manfaat biaya. Jika PW positif, investasi layak. Formula lengkapnya mencakup semua komponen biaya dan manfaat dengan faktor bunga yang sesuai. Selanjutnya adalah eh, cara perhitungan PWA. Kita mulai dengan perhitungan present worth of benefits atau PYB atau total manfaat. Ada tiga sumber manfaat. Pendapatan tahunan. eh, Pendapatan tahunannya adalah 22 juta, lamsam di tahun ke-10 dan ke-15, serta nilai sisa setelah dikalikan faktor bunga yang sesuai total PYB yang kita dapatkan adalah 10 juta 651,298 juta. Selanjutnya adalah cara perhitungan PWA. Sekarang kita hitung present worth of cost atau PWC atau total biaya terdiri dari investasi awal, biaya personalnya, maintenance, gradient maintenance, dan overhaul di tahun ke-7. Total PWC-nya adalah 979,4613 juta. Selanjutnya adalah cara perhitungan PWA. Maka present worth total adalah PYB dikurangi PWC yaitu 10 juta 651,29 juta dikurang 979,4613 juta sama dengan 671,837 juta. Selanjutnya adalah cara perhitungan PWA. Untuk memverifikasi hasil tadi, kita gunakan formula lengkap PWA dengan memasukkan semua nilai langsung. Hasilnya sama persis seperti PW sama dengan 9.671,830 juta. Ini membuktikan bahwa perhitungan kita konsisten. Dari kesimpulan dari metode PWA, karena PW sama dengan 9.671,837 juta dan nilainya lebih besar dari nol, eh, maka investasi bengkel ini layak atau visible. Nah, cara penyelesaian AE. Metode kedua adalah annual equivalent atau AE. Prinsipnya semua arus kas dikonversi menjadi nilai tahunan yang setara AE sama dengan IOIB dikurangi dengan IUIC. Jika AE positif, investasi layak. Cara perhitungannya adalah dengan memasukkan semua nilai ke dalam formula lengkap AE menggunakan faktor bunga yang sesuai
Hai, kita mendapatkan AE sebesar 669,310 juta per tahun. Selanjutnya adalah kesimpulan dari AE. Kesimpulan dari metode annual cash flow adalah karena AE sama dengan 669,310 juta, nilainya lebih besar dari nol, maka investasi ini juga dinyatakan layak atau visible. Kedua, kedua metode memberikan hasil yang sama, sehingga kita dapat menyimpulkan dengan ini, dengan yakin bahwa investasi bengkel ini secara ekonomi sangat menguntungkan untuk kita. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.